Oke, ini pengen record plus action FOMC semalam, FOMC meeting minutes. Jadi target pertama sebelum melihat ini yaitu daily OB ini ya. Ini adalah chart RTH daily OB di ETH nih ya, di chart ETH. Kemudian setelah target ini aku akan ngelihat kemungkinan dia naik ke target yang RTH. Jadi target RTH ini tiap hari RTH itu kan ada gapnya, pergantian hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pasti ada gap-gapnya, nggak seperti chart yang biasanya dilihat itu yang di forex itu di ETH itu pergantian hari jam market close itu opennya jam 9.30. Nah itu ada gap-gapnya. Nah ini adalah gap tiap pergantian dari Jumat ke Senin. Jadi tiap awal minggu itu aku marking gapnya, terus aku panjangkan ke horizontal ke kanan gitu ya, untuk anchor lah, untuk jangkar kira-kira harga mau kemana. Nah begitu mendekati ini itu menjadi target itu kan, potensial gitu ya. Jadi ini adalah spesifik RTH gap hanya di Jumat dan Senin gitu. Oke, kembali ke sini, melihat bahwa jelas targetnya adalah ini. Aku menunggu kemungkinan di 10.30 ya, 10.30 di sini. Ini karena chartnya adalah time zone UTC 4 ya, di New York. Jadi waktu New York dan WIB itu lebih maju, lebih cepat 1 jam. Jadi aku nunggu 10.30 di sini 11.30 gitu ya. Aku marking di sini ada 15 menit value gap, bullish value gap. Terus tak kasih Fibo ya untuk memilah-milah zonanya ini di 50% di tengahnya. Dia hanya cuma sampai di ini 75% ini. Di sini ada 15 menit OB down close gitu ya, hitam di sini. Jadi aku menunggu di sini gitu, sekitaran sini. Tapi nggak dikasih, udah dia terbang. Nah, jelas kalau targetnya berarti inilah ya, terus lanjut ke sini. Tapi ternyata ada FOMC meeting minute ini kan di jam 1 ini kan, di jam 1 atau di jam 14 ya. Kalau di sini kan maju 1 jam. Nah, karena lunch hour di sini masuk ini kok high-nya kok intact, mesti nggak diambil gitu. Dia malah turun lagi. Terus baru kepikiran, karena ada FOMC ini, apakah ini di held gitu, ditahan dulu gitu. Nah, makanya kemudian masuk short di lunch makro ini 12.50 13.10 ini. Short di sini 1 mikro. Satu lagi di sini naik lagi, tak short 1 mikro lagi. Stop lossnya di antara ini, karena pikirnya di tengah-tengahnya jarak antara target dan high ini ya, karena berpikir bahwa kalau logikanya atau analisanya benar ya ini memang nggak bakal diambil gitu kan. Nah, di separuh ini aja. Terus short targetnya ini antara di bawah ini minimal gitu, di bawah 15 value gap ini gitu. Tapi sebenarnya sedalam-dalamnya, tapi belum sampai, jangan sampai 13.30 lah, itu maksimal gitu, karena ini adalah lunch hour makronya, endingnya di jam ini gitu. Makanya nih kalau yang pertama ini aku set ya di sini TP gitu. Kalau yang posisi kedua ini sebenarnya masih di bawah, tapi aku close manual kalau yang kedua karena sudah mendekati 13.30. Ini close nya di sekitar 13.27 gitu. Jadi semuanya close gitu. Terus aku ninggalin lah, nungguin jam 1 gitu, jam 2 ya, setengah jam ini tiduran, ini malah ketiduran sampai pagi. Nah, tapi kita lanjut mereview price action-nya ini.
Di sini dia bikin double bottom lagi ya, sama seperti ini juga double bottom kan. Terus meeting minute jam 1 atau jam 2 ini dia lari terus turun sampai ke daily OP yang di sini ada OP 15 menit itu yang ditunggu-tunggu, malah baru sekarang ini kan, karena dia ada 2 double bottom di sini yang jadi target gitu kan. Begitu sampai di sini 14.30 ada Presiden Trump speak. Send price higher. Ini adalah dilihat ya, ini adalah Fibo yang tadi ya 15 menit ini ya pembagiannya ya. Nih ya, price nya itu respectnya cantik banget, body di atas kena, terus dia bisa naik di atas 50%, kemudian retrace mendekati 75% gitu ya, kemudian dia naik 25% gitu ya. Terus ini adalah Fibo dari time frame 1 jam. Time frame 1 jam itu dia ada ekor ke atas gitu. Nah, ekor ke atas itu juga bisa untuk mengukur zona ya. Nah, di sini juga pas ini dia sampai ke 75% ya kan. Dia naik ke 25, dia ke level ini juga respect kan. Naik ke 50, bikin double top, turun lagi ini ke 75 langsung masuk ke, dia sebenarnya sudah sampai di 14.54 kan. Dia di makro itu memang ditunggu dash ya. Waktu-waktunya kan spesifik kan, ini waktu-waktunya spesifik gitu ya. Nah, sesuatu yang seperti ini tuh yang menarik buat dipelajari saya gitu ya. Kalau misalnya tiap hari kok price actionnya random gitu ya, nggak bakalan menarik lah, nggak bakalan tertarik, nggak bisa dipelajari ini. Tapi karena sesuatu tuh kayak sudah di setting, ada waktunya kapan dia kesana, itu jadi menarik ini makanya gitu kan. Oke.